besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang memberi hiburan. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kehidupan. Dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan sabda-Mu yang beri keselamatan. Oh, haleluya, pujilah Engkau selamanya. Oh,
lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Terima kasih buat nafas yang baru boleh kami hirup Tuhan. Dan dengan iman kami boleh memandang Engkau kembali Tuhan. Dengan iman kami boleh mendengarkan persekutuan daripada-Mu Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Oh, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam persekutuan ini Tuhan, menyampaikan perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Sharing. Yang mau sharing. Ada yang mau sharing? Ada ya. Oke.
firman ini terbuka bagi mereka yang mengejar kebenaran, dan tak seorang pun diberi perlakuan istimewa. Oke, tak seorang pun ya diberi perlakuan istimewa. Sekarang ini engkau semua harus memupuk kemampuan untuk hidup secara mandiri. Jangan mengandalkan diri pada mentalitas ketergantungan. Di masa depan, pada saat tidak ada orang yang membimbingmu, engkau akan memikirkan perkataanku ini. Pada masa kesusahan besar, ketika tak mungkin bagimu untuk menjalani kehidupan bergereja, ketika saudara-saudari tidak dapat bertemu satu sama lain, kebanyakan dari mereka hidup sendiri. Paling banter mereka dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka. Pada masa-masa inilah, jika mempertimbangkan tingkat pertumbuhanmu saat ini, engkau sama sekali tidak akan mampu untuk tetap teguh. Jadi masa kesukaran itu ketika tidak dapat bersekutu satu sama lain, seperti yang saya katakan kemarin juga di ibadah gitu ya. Jadi ada masanya saudara. Ini saudara, ini kan tahun 93 saudara. Karena ada di sini kalau saya lihat di bawah itu, ini kan perkataan Tuhan sampai pada tahun 93 ini saudara. Ya. Sampai Juni 93 kalau kita lihat judulnya ya. Nah, saudara, kalau 93 sampai sekarang kan berarti sudah 32 tahun saudara. Ya, 32 tahun. Nah, jadi firman ini bagi mereka gitu saudara. Nah, tentu saudara, bagi kita saudara, mungkin ya pada saat sekarang, tapi ini mungkin sudah mereka alami gitu. Mereka yang mendengarkan dulu ini mereka sudah alami. Sama juga sebetulnya dengan kalau saudara baca kitab Wahyu, jadi di setiap zaman mereka itu ketika membaca atau disampaikan kepada mereka kitab Wahyu itu, saudara, karena itu kitab pewahyuan gitu, maka itu seperti terjadi ketika disampaikan. Jadi mereka juga ada pada kondisi seperti itu saudara, sehingga di setiap zaman dari sejak kitab Wahyu itu dituliskan gitu, maka ketika Injil diberitakan, ketika kitab Wahyu diberitakan juga, apalagi ketika ada sudah lengkap ya, ada Alkitab itu gitu ya. Nah, di setiap daerah ketika kemana saja mereka pergi, maka firman itu ketika dibacakan langsung itu menciptakan suasana seperti itu saudara, gitu ya. Nah, jadi sama juga dengan firman ini. Firman ini kan begitu lama, 32 tahun masih, bagaimana dengan Alkitab. Nah, jadi kalau dikatakan di dalam kitab Matius itu ya, saya lihat bagaimana di sana keadaan di akhir zaman itu sama seperti keadaan kedatangan Tuhan itu sama seperti keadaan di zaman Nuh gitu. Di mana Nuh itu memberitakan Injil itu selama 100 tahun tanpa ada yang bertobat. Bayangkan, tapi firman itu sudah disampaikan. Nah, jadi dia terus sampaikan berita pertobatan. Nah, sampai akhirnya orang-orang datang kepada hanya firman itu hanya didengarkan oleh binatang-binatang gitu. Saudara lihat. Kan ketika dipanggil gitu. Yang lain dipanggil, ayo, mau datang bencana besar, banjir besar. Ya kan gak percaya. Tapi para binatang gitu, itu semua mereka mendengarkan. Nah,
Kalau kita lihat di situ saudara, coba kita lihat, kita di bagian mana? Kita mau di bagian orang yang tidak mendengarkan. 100 tahun loh. Kita baru menjalani berapa tahun? Sama juga dengan mereka ini. Ketika pertama kali mungkin 91. Saudara. Saya nggak tahu tepatnya mereka mulai kapan gitu ya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa ini gitu ya. Mulai menampakkan diri gitu. Nah, jadi namun inilah yang kita dengarkan karena ada firman, ada kisahnya sudah kita baca di sini gitu ya. Nah, baru 30 tahun gitu. 100 tahun aja belum mencapai gitu. Nah, tapi kita boleh melihat memang saudara, bagaimana firman Tuhan ini nanti akan memisahkan. Jadi nanti saudara, kenapa dikatakan Tuhan Yesus, aku tidak mengenal kamu. Anyahlah kamu para pembuat kejahatan. Katanya. Kenapa sampai bisa disimpulkan mereka pembuat kejahatan? Karena mereka menolak Tuhan. Menolak Tuhan itu sendiri. Menolak mendengarkan firman ini. Kadang-kadang saudara, mungkin entah kenapa saudara ya, apa yang membuat ya ketika sudah mendengarkan firman ini, apa yang membuat seseorang tidak mengikuti persekutuan ini? Coba lihat. Nah, terus kalau kita, misalnya kalau saya lagi, kalau apa yang membuat saya terus bisa bertahan memberitakan ini kepada saudara? Atau terus kalau saudara lihat sini kan saya mandiri gitu. Tadinya kan bergantung. Tapi sekarang saya tidak bergantung sama siapapun lagi. Ya, saya terus memberitakan kepada saudara. Nah, apa yang membuat saya bisa bertahan? Karena kan dikatakan Nuh saja 100 tahun. Dia bangun bahtera. Sambil dia beritakan Injil. Orang-orang kan datang kan menyaksikan. Nah, kita juga kemanapun kita pergi, kalau Tuhan buka kesempatan, kita juga berbicara kepada orang lain tentang apa yang kita alami. Nah, ketika saya terus menyaksikan, kan yang saya saksikan terus itu adalah Tuhan yang saya alami gitu. Kalau saya mengatakan, saya sering menyaksikan misalnya bagaimana perjalanan saya gitu. Kan itu kan seolah-olah saya seperti menceritakan diri saya kan. Padahal tujuan saya menceritakan itu hanyalah untuk ini loh, Tuhan itu nyata. Apa yang membuat saya bisa menerima sesuatu yang tidak baik? Kan kalau menerima sesuatu yang baik kan udah biasa saudara. Siapapun maulah percaya sama Tuhan kalau menerima yang baik. Ya kan sungguh-sungguh. Pasti maulah baca firman Tuhan. Kamu sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Kamu akan diberkati, kamu akan punya jalan keluar dan lain sebagainya. Pastilah orang mau bertahan. Tapi bagaimana orang tetap bisa bersekutu sementara rasanya malu ketika mengalami sesuatu yang tidak baik. Padahal menurut firman Tuhan. Jadi kalau saudara baca persekutuan ini, kalau saudara terus ikuti, tidak ada membicarakan bagaimana kenyamanan hidup. Bahkan kalau kamu memikirkan tentang keadaan damai dalam dirimu, damai sejahtera, keluargamu baik-baik saja, anak-anakmu bisa sekolah tinggi. Itu
kamu sedang belum benar-benar percaya. Jadi ujian untuk memasuki apa yang dikatakan kehidupan di masa mendatang itu harus melewati. Sedangkan Tuhan Yesus saja kan mengatakan, alangkah lambannya kamu. Saudara, ikuti lagi kemarin di kitab Lukas itu ya. Lukas pasal 24 itu. Di mana Tuhan berbicara kepada dua orang dalam perjalanan Emmaus itu. Alangkah lambannya kamu. Bukankah anak manusia itu harus mengalami segala penderitaan sebelum dia mencapai kemuliaannya? Jadi ketika mereka mendengarkan persekutuan itu dan perjalanan itu kan di situ mereka benar-benar bersemangat kan. Mereka benar-benar bernyala-nyala, berkobar-kobar hati mereka. Padahal pada waktu itu Tuhan tidak menampakkan diri dengan wajah yang lama. Yang mereka lihat itu adalah wajah yang baru gitu. Ya seperti orang biasa lainnya. Tapi mereka terus mau mendengar, padahal saudara, dua orang itu adalah murid saudara. Itu pasti dua orang, karena tidak dikatakan aja siapa murid itu saudara. Siapa nama murid, tapi itu dari antara 12 murid itu pasti. Karena kan dia bilang, ada dari antara kami yang pergi ke kuburan itu. Itu bukan berarti kan kalau di Injil lain kan dikatakan kan yang pergi setelah Maria Magdalena itu kan adalah Petrus saudara. Salah seorang dari antara kami katanya. Berarti yang ngomong itu kan dari dua murid itu, berarti itu adalah rasul saudara. Murid. Ya, muridnya Tuhan Yesus. Bukan murid yang lain. Bukan istilahnya di luar 12 murid itu, bukan. Karena murid baru banyak nanti itu pada saat setelah pencurahan Roh Kudus, saudara. Ketika Petrus berkhotbah itu baru ada jemaat-jemaat yang lain, ya, yang mengikuti Tuhan, gitu. Ya, nah, jadi bayangkan dua orang murid itu mendengarkan orang lain, kan mereka kan tidak melihat itu kalau itu Yesus kan. Iya. Jadi bayangkan dua orang murid itu kan berarti kan udah hebat lah. Iya kan? Mereka bukan jemaat biasa gitu. Tapi ketika berjumpa dengan orang asing itu, lihat mereka berkobar-kobar. Memang itu Yesus kan, cuman kan mereka nggak tahu kalau itu Yesus kan. Jadi saudara, dari sinilah sebetulnya kita itu mulai harus ini saudara. Mulai harus mencoba membayangkan kondisi mereka pada waktu itu saudara. Iya, terus bersekutu. Ya, sama dengan kita saat ini saudara. Kita kan mesti logika juga. Bagaimana kan pastikan ada orang yang lain yang akan dipakainya untuk menciptakan kondisi dalam satu persekutuan, di mana persekutuan itu atau kelompok itu akan mengalami kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan yang nyata. Iya, pasti kita akan alami. Jadi makanya ketika terjadi kesusahan besar,
di mana kita itu seperti dicerai-beraikan. Tentu saudara, kita itu tujuan Tuhan mengadakan itu, membuat itu, kan kita tahu Dia menghandle semuanya. Itu kita sudah tahu ya, Tuhan menghandle gitu. Tuhan yang Maha Kuasa, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kalau itu ada dalam pikiran kita, berarti segala keadaan yang kita alami itu ada dalam kendali Tuhan. Yang pertama yang mesti kita simpan dalam hati kita. Harus bisa kita pertahankan kondisi hati yang seperti itu. Harus belajar menguatkan hati kita sendiri. Kita mesti mandiri. Kalau kita dibawa pada kondisi seperti itu. Tapi ketika kita masih bisa bersekutu seperti ini, gitu ya, kita mesti benar-benar apa ya? Karena ini juga masa satu apa ya? Kan ada kesempatan bagi kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada ketika kita masih punya kesempatan, kita yang telah dididiknya bersama-sama. Disinilah kita itu saling menguatkan. Karena kita ini kan sedang memasuki satu masa di mana dia sedang membangun, saudara, di mana-mana. Dia seperti sedang membangun tempat tinggal. Dia sedang membangun satu kelompok. Jadi tempat tinggal yang dimaksud itu adalah satu komunitas sebetulnya. Di mana nanti komunitas ini makin lama makin membesar. Sembari Tuhan melakukan pekerjaannya. Jadi ibaratnya nanti saudara, kalau saudara mulai perhatikan ya, kan kalau secara ini saudara, kalau kita lihat kan, umur kita paling berapa lama lagi sih? Orang-orang yang sudah tua, siapapun dia saudara, paling bisa hanya memikirkan sampai di masa hidup. Tapi kebanyakan di antara mereka saudara, ketika mereka membayangkan dia akan meninggalkan gerejanya yang besar, kebanyakan saudara, para penerus dia, entah siapapun itu, tidak ada yang seperti dia. Tidak ada. Misalnya lah, seperti Pak Niko misalnya. Mana ada seperti dia. Paling yang jadi dulu ketua-ketua rayon sudah banyak yang meninggal juga. Wakilnya pun sudah meninggal juga. Orang-orang terdekat dia. Bahkan ada yang wakilnya juga sudah meninggalkan dia. Dan pelayanan yang dibangun selama ini, itu sebetulnya kalau mau lihat, itu sudah di tengah perjalanan punah. Nggak bisa lagi seperti dulu. Dua pengerja apa gitu, visi segala macam. Nggak bisa lagi. Udah jauh gitu. Sama dengan gereja kita dulu. Nggak bisa. Nggak ada seseorang yang seperti pemimpin mereka. Sama seperti kita juga. Ketika kita ditinggalkan guru kita, mana ada? Mana ada yang berani? Gak ada yang berani, misalnya ketika saya bilang kemarin itu, saya diberikan warisan. Gak ada yang saya dengarkan mereka punya cerita kayak gitu. Gak ada.
Gak ada yang berani mendapatkan bahwa mereka Yesua. Gak ada. Saudara, enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu, saudara, adalah orang yang terus dengan gagasannya, saudara. Orang yang terus dengan jalannya sendiri. Ketika kita mendengarkan persekutuan ini, saudara, Tuhan mengharapkan kita katam atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ibaratnya itu ini seperti satu fondasi juga gitu, kayak sumber gitu. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudara, yang baru ini, maka sebetulnya di dalam firman ini ada banyak hal-hal yang membuat kita itu bisa benar-benar mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Lalu firman ini. Sehingga saudara, kalau saudara dengarkan saya bersekutu gitu ya, itu benar-benar seperti bagaimana akhirnya nanti firman Tuhan ini. Kira-kira bagaimanalah ketika Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Di sini kan belum, saudara. Berarti kan ada satu masa di mana Tuhan akan kembali ke tempat. Iya kan? Sama seperti Tuhan Yesus kan? Ketika Tuhan suruh mereka makan dagingnya dan minum darah, kan mereka bersungut-sungut, saudara. Padahal, saudara, itu benar-benar menjadi kata-kata itu kalau mereka merenungkan selanjutnya. Kata-kata itu menjadi kata-kata yang sangat penting. Apalagi nanti sesudah mereka itu juga seperti Petrus misalnya di masa tuanya kan. Tuhan kan harus mengatakan kepada dia, kamu mesti keluar dari kerumunan itu. Apalagi di generasi kemudian, saudara. Orang-orang kan mengkultuskan mereka semua, saudara. Apalagi agama tertentu ya. Sampai membuat patung-patung mereka. Iya. Di HKBP juga kayak gitu. Bukan hanya di agama tertentu. Sampai dibuat itu jejaknya si Mensen itu, saudara. Iya, tapak kakinya itu. Ketika didengung-dengungkan terus. Sampai manggil dia Opui, katanya. Gak lagi saudara, tapi sudah Opui, katanya. Sudah sakti sekali tuh pakai gelar itu, saudara. Sedangkan pencipta aja disebut Oppu. Mula jadi dulu. Jadi kalau dikatakan Oppui, berarti kan disamakan. Sementara seseorang yang benar-benar makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kira-kira orang itu punya pemikiran seperti Yesus enggak? Harusnya kan begitu kan. Kalau kita terus makan firman-Nya Tuhan Yesus itu, mau gak mau kan, itu firman itu menjadi satu pribadi kan di dalam kita. Kalau kita ingin meninggikan diri kita, pastikan kita dihajar sama firman. Iya. Pasti kata-kata enyah kamu dari hadapanku. Kamu gak boleh ada di sini. Gitu.
pasti rasanya kita itu, oh, kita rasa nggak layak atau gimana. Tapi kembali lagi, kita mengingat firman yang lain. Ya memang iya Tuhan, aku manusia dosa, macam mana? Aku kan sudah berusaha juga. Tapi kayak gini loh keadaanku. Ini loh Tuhan. Mau aku pergi? Mana bisa Tuhan. Kemana lagi kami akan pergi? Makanya saudara, jadi setiap firman itu saudara, jadi yang menolak kita itu adalah akibat daripada tindakan kita sebetulnya. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam iman kita, jadi sebetulnya yang menolak kita itu ya karena kita nggak dikenal, jadinya kita nggak mengenal. Jadi nggak benar kita makan. Jadi kalau seseorang makan dia kan dikasih tawaran. Kamu mesti makan. Kalau kamu nggak makan aku, kamu nggak layak bagiku. Kamu tidak bisa memasuki kerajaanku. Makanya sampai dibilang kan sama murid tadi kan, alangkah lambannya kau, alangkah bodohnya kau. Cobalah saudara, kalau kita merenungkan itu, lalu kita muram dalam hidup kita ini. Karena kita merasa terhina. Seperti saya katakan saudara. Saya merasa terhina. Karena rasanya saudara, pertolongan yang saya terima, rasanya kalau dihitung gitu, aduh, hina sekali saya. Kan kalau saya hina, kan Tuhan yang pilih saya, saudara. Iya kan? Berarti kalau saya terhina, berarti kan begini, saudara. Saya itu merasa terhina karena Tuhan panggil saya kan. Iya kan? Berarti kan saya sedang menyerahkan Tuhan kan. Kalau saya merasa terhina. Padahal Tuhan bilang sama saya, kamu ingat gak dulu? Ketika kamu punya piutang sama orang, orang itu tidak membayar kepadamu. Karena dia hambaku. Kan sampai punya gambaran seperti itu. Tapi pada waktu itu aku kembalikan kepadamu kan. Pada saat itu kamu di atas kan. Kamu punya uang untuk menolong orang lain. Ya kan? Dan dia memang hambaku juga. Oke? Nah, oke, setiap kali kamu butuh, kamu selalu teringat akan dia. Oke? Nah, berarti kalau kamu sampai 3 kali aku bayar sama kamu. Ada orang lain. Oke? Berarti kamu yang harus melupakan toh. Sama seperti perumpamaan tentang seorang yang berhutang, yang dibebaskan hutangnya itu kan. Kan hutang dia diampuni. Oke? Sementara ketika dia berjumpa dengan orang lain, dia masih menagih hutang orang lain sama dia. Padahal hutang dia kan sudah kubayar. Kuanggap lunas kan. Kan yang tadi yang meminjamkan pertama itu kan aku. Aku lunaskan hutang dia. Tapi hutang orang lain tidak dilunaskan dia. Kan lebih banyak hutangnya dia. Iya. Jadi semua kita berhutang sebetulnya.
Jadi kalau engkau memandang orang lain, kan aku yang berikan semua kepada manusia. Aku yang menentukan nasib mereka. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, kan aku yang menentukan semua. Mereka kan cuma menjalani satu kehidupan yang singkat. Yang menaruh roh kepada tanah liat itu. Bukankah aku? Aku mengatur. Setiap kelahiran aku mengatur. Jadi kalau dikatakan aku menggendong sampai masa tuamu gitu. Sampai pada masa putih rambutmu. Bukan semua orang harus masa putih rambut dia, gak perlu. Tapi kalau engkau manusia mencapai umur putih rambutmu, percayalah, aku gendong kamu. Tapi bukan berarti Tuhan yang di sorga itu menggendong kita semua, enggak. Firman-Ku lah yang menggendong kamu. Tapi apakah itu tidak nyata? Apakah engkau tidak bisa merasakan bagaimana aku menggendong? Ya kan? Bisa kita alami kan? Jadi saudara, semua orang itu akan dihakimi. Jadi pada kondisi saya seperti saya misalnya gitu kan. Pastikan kerinduan saya, janganlah Tuhan saya berhutang sama orang. Gitu. Kan gitu. Coba lihat di zamannya Elia dan Elisa itu. Di sana ada para keluarga nabi gitu ya. Yang ada yang istrinya dan sebagainya gitu ya. Mereka itu punya hutang. Gitu. Iya, di zaman itu ada. Jadi pada waktu itu saudara, keadaannya di mana para nabi itu diutus untuk menolong mereka. Dengan firman Tuhan. Nah, jadi saudara, tentu saudara ini satu pelajaran yang apa ya? Ada satu pelajaran di mana kita diizinkan mengalami hal itu, mengalami kehinaan. Gitu. Sama ketika kita sakit gitu. Kenapa kita nggak langsung sembuh? Kenapa kita harus mengalami itu? Dan kenapa dalam pikiran kita itu harus cepat sembuh? Kenapa kita tidak sabar dengan keadaan seperti itu? Makanya selalu saya katakan, puji Tuhan istri saya cepat sembuh. Bagaimana dengan orang sampai berbulan-bulan? Makanya ketika ibu-ibu itu datang menceritakan keadaan mereka gitu ya. Itu saya gitu. Situ saya mau tidak mau, saya kan pasti mengagumi iman suami-suami mereka yang bisa menjaga istri mereka untuk jangka waktu yang lama. Gitu. Ada yang sampai 6 bulan itu sudah. Nah, saudara, makanya saudara ketika dikatakan tadi, tidak ada yang istimewa. Dia tidak melakukan perlakuan istimewa. Coba saudara, ketika orang ini mengucapkan itu, apakah orang ini loh orang ini, kan orang ini yang mengucapkan firman ini kan setara dengan Yesus loh. Kalau Yesus saja dikatakan setara dengan Allah, berarti kan orang ini setara dengan Yesus, setara dengan Allah loh. Iya.
Tapi mungkinkah orang ini akan meninggikan dirinya? Kalau dia makan firman, dia kan mengucapkan ini. Berarti kan dia sudah makan dulu firman ini. Kita mesti membayangkan. Seperti itulah saya membayangkan. Berarti kan kalau dia dikatakan tidak ada perlakuan istimewa, berarti saya pun harus memakan atau menerapkan perkataan itu. Saya pun tidak istimewa. Sekalipun melalui mulut saya boleh rasakan hikmat Tuhan itu berlimpah-limpah. Iya. Makanya kadang saudara, kalau saya ngomong mungkin orang menganggap sombong gitu. Buktikanlah. Kalau kamu lebih pintar dari presiden. Kadang-kadang kayak gitu. Bayangkanlah presiden kita yang kemarin, saudara. Begitu diinikan ijazahnya itu, saudara. Nilainya tahu apa, saudara? Itu kalau nilainya itu kan sudah jelas. Masa di bawah 2,0? Ya nggak mungkin lulus lah sebetulnya. Kalau bisa lulus, itu berarti ada sesuatu yang dilakukan kemudian. Tapi oke lah, kita nggak permasalahkan masalah asli atau tidak asli. Tapi sekarang nilainya sekian, di bawah 2,0. Berarti kan dari segi pelajaran, dia bodoh kan. Tapi begitu dia menjalani dulu sebagai presiden, wah saya pikir hebat. Hebat sih. Bagaimana dengan bahasa Inggris kayak gitu. Tok, betok, tok, tutok, kayak gitu. Karena kan mencibir. Dan pada awal-awal saudara, tidak begitu kan. Seandainya dia itu tidak jumawa, tidak akan dibongkar semua. Iya. Makanya saudara, jadi ketika mengetahui itu berarti begini. Makanya ketika saya mengatakan ketika berhadapan dengan presiden sekalipun saya tidak akan takut. Atau siapa orang paling pintar lah di dunia ini? Bukan, gak perlu saya tunjukkan kepintaran saya. Manalah perlu harus saya tunjukkan kepintaran saya lebih pintar daripada IT atau yang mengerjakan yang hebat-hebat. Nggak perlu. Kalau saya ada di posisi itu, kalau saya menekuni itu, apapun bisa saya capai. Karena apa? Karena Tuhan dong. Gitu. Apa tujuannya saya mengucapkan itu? Supaya semua pendengar saya, siapapun dia, jangan ada yang meninggikan dirinya. Yang kaya, jangan bangga kamu dengan kekayaan. Kamu punya uang saat ini, jangan bangga. Bagaimana kalau kamu yang mengalaminya? Bagaimana? Jadi kalau ada orang, oh ini karena saya pintar ngatur keuangan. Bangsa kita ini kurang apa pintarnya Menteri Keuangan? Menteri Keuangan terbaik dunia loh. Coba lihat bagaimana keadaan kita. Coba lihat kemarin pencari kerja itu saudara. 25.000 orang bayangin. Itu kan langsung ditunjukkan. Mereka bilang baik-baik saja. Coba saudara bayangkan. Di Bekasi 25.000 orang pencari kerja.
Mungkin ada yang bisa S1, S2, S3 kali. Ya kan? Nggak ada kerjaan. Coba lihat keadaan itu, sudah. Apakah kurang orang pintar kita di bangsa ini? Cobalah lihat. Apa kurang kita orang negarawan di bangsa ini? Apa kurang? Tapi coba lihat. Sampai hari ini harusnya ya, bangsa kita ini jauh melebihi bangsa-bangsa lain. Tapi cobalah lihat. Betapa bodohnya. Betapa ngerinya korupsi di bangsa kita. Sekarang bukan miliaran lagi, triliunan. Sudah biasa ngomong triliun, sudah. Triliunan. Kalau dikumpulkan aja semua hasil-hasil mereka yang nyimpan uang itu tadi mana-mana gitu ya. Atau begitu mereka menjalankan aja semua, langsung tidak ada pengangguran lagi. Iya. Langsung semua sektor jalan. Ini bayangkan, saudara. Untuk ngirim paket baju bekas anak kita aja, bayangkan dipajak. Cobalah. Misalnya kita mau kirim ke saudara kita di mana, gitu. Dipajak. Sedih kali nggak itu, saudara? Iya kalau uangnya ke negara. Ngeri. Di semua lini. Jadi saudara, firman yang kita dengarkan ini, saudara, kita itu mesti simpan. Kalau orang tak mendengarkan, kita mesti biarkan firman itu bertumbuh gitu, di dalam diri kita. Jadi ketika kita dalam keadaan itu, jadi di masa keadaan ketika kita itu sedang dibawa untuk memasuki kehidupan yang sungguhnya, tapi kita muka kita muram, cobalah. Iya. Apakah dalam keadaan seperti itu, saudara, kita benar-benar serius menunggu Tuhan? Wah, saya ingat masa-masa tegang itu, saudara. Iya. Tegang sekali rasanya. Gimana ya? Saya harus menjaga istri saya, gimana gitu. Selama ini bisa bergantung sama orang. Iya. Tapi saudara, disitulah saya benar-benar sudah jalani. Saya nggak tahu gimana. Wah, kalau saya ceritakan detailnya semua perasaan saya setiap hari. Apalagi ketika saya putuskan ke Malang kemarin. Aduh. Itu karena mau belajar, saudara. Jadi ketika itu datang, berarti gini. Ketika salib itu datang, gitu. Kan saya baca dulu kisahnya itu. Petrus itu, siapa itu? Petrus atau siapa? Dia bilang dia kayak gini. Ketika salib itu datang sama dia. Oh, salib yang kurindukan. Iya. Berarti kan dia itu benar-benar
ketika mereka menghadapinya, mereka bersuka cita, saudara. Berarti sudah lama mereka itu merindukan sebetulnya. Iya. Ketika saya dulu, saudara, saya bukan siapa-siapa, saya bukan gembala gitu ya. Saya sudah tahu orang yang saya ikuti bagaimana orangnya gitu kan. Saya jadi wakil gembalanya dia. Tapi saya harus keluar bersama-sama dengan mereka. Yang saya ingat waktu itu sudah ketika saya ditanya ketika menghadap ke pusat dulu. Ini siapa katanya? Oh, yes. Mereka gembala-gembala, saya bukan gembala. Ya. Jadi, iya, saya siapa ya? Tapi saya kalau boleh dibilang pada waktu itu ya saya yang ini semua. Surat-suratnya semua apa yang ini semua saya yang itu. Dia yang ngerjain semua, yang bisa bikin jalan semua administrasinya saya. Buat baptisan lah, buat inilah, buat itu, saya semua yang buat. Semua calon itu, saudara. Tapi ketika sudah mulai mapan, tinggallah saya. Adakah orang yang memikirkan saya? Nggak ada. Jalan sendiri. Tapi saudara, itu benar-benar saya jalani aja. Iya. Adakah orang yang memikirkan dapur saya gitu? Ada enggak? Ada enggak yang tahu kalau saya itu tidak punya beras lagi? Ada enggak dulu? Di antara teman-teman saya. Disitulah saudara kita itu jalani terus. Iya. Disitulah benar-benar saudara kita itu menjalani bagaimana Tuhan itu nyata. Makanya saudara setiap kali, makanya kan saya lambat kali menceritakan firman ini kepada saudara. Satu kalimat saya berhenti. Iya. Karena setiap perkataan itu saudara, itu benar-benar saudara, saya ceritakan lewat pengalaman-pengalaman. Saya ceritakan apa ada. Dengan tujuan saudara sampai tercipta di dalam diri saudara. Benar-benar semua firman Tuhan ini. Benar-benar adalah perkataan yang kekal selamanya. Iya. Perkataan-perkataan yang lain, ajaran-ajaran yang mengatakan, oh mesti begini. Wah kalau kamu melakukan firman Tuhan, kamu akan begini. Wah, kalau kamu mengucap syukur, kamu akan mendapat berkat. Suatu saat, itu gak berlaku. Iya. Kalau kamu dengan iman, bisa. Gak bisa mengandalkan dulu. Sekali doa misalnya, terjadi mujizat. Itu dulu. Sekarang, apa yang aku takutkan menimpa aku? Iya. Tapi orang-orang itu, ketika mereka melihat itu kan doa mereka. Iya. Oh ketika mereka dulu menghadapi masa-masa tegang itu sampai itu kerimbat terus saudara. Saya diajak kerimbat, wah gak mau saya. Walaupun mereka yang bayar gitu. Bikin pusing kali menghadapi masa-masa tegang dulu. Ya punya uang untuk kerimbat dia, saya gak punya. Dan saya memang gak mau gitu, walaupun dibayarin. Tapi pada waktu itu saudara, saya benar-benar karena itu keputusan bulat saya.
Enggak. Kalau saya terus di sini, saya akan mati. Itu pikiran saya. Makanya ketika dalam keadaan seperti itu, saudara, kenapa saya berani ngomong? Saya tidak membenarkan diri saya. Saya hanya berani buka mulut saya. Iya. Dan kalau orang melawan, nah itu dari saya kayak gitu. Engkau berurusan dengan Tuhan, bukan dengan saya. Alangkah ngerinya kalau orang berurusan dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara. Kita menghadapi penganiayaan dunia ini. Orang ngejek kita. Oke. Tapi kita berani gak buka mulut kita? Berani gak kita bersaksi? Iya. Saya tahu. Tidak semua saudara ketika mendengarkan, Bapak ini ngomong kayak gini. Oke. Bukankah dulu seperti itu Tuhan Yesus? Harusnya kan murid-murid itu bilang, kenapa sih? Kan Tuhan tahu. Harusnya Bapak gak ngomong kayak gitu. Mungkin orang akan bilang, harusnya Bapak gak usah khotbah kayak gitu. Ya, saya belajar juga. Semua yang saya itu kan saya selalu doa sama Tuhan. Tapi kan bagaimanalah dalam kondisi pun saya belajar juga. Apakah langsung saya bisa langsung berhasil seperti yang Tuhan mau? Dia juga nggak begitu kok. Orang dia sudah bilang, kita manusia rusak, saya manusia rusak. Iya kan? Apakah saya akan melawan firman Tuhan itu? Dengan berusaha menjadi seperti orang yang berhikmat. Ketika mendengarkan, enyahlah kamu dari hadapanku. Saudara pikir saya itu bicara kepada orang lain. Saya juga bicarakan, saya berkaca. Karena firman Tuhan itu seperti cermin juga. Ya. Kalau saya dikatakan kepada saya, lalu gimana? Kalau Tuhan katakan kepada saya, enyahlah kamu katanya. Waduh, gimana kira-kira? Atau saudara gak berani mendengarkan itu tuh saudara? Kalau Tuhan katakan, enyahlah kamu dari hadapanku. Berhak gak Tuhan ngomong itu sama saya? Berhaklah. Tapi kembali lagi saya ingat. Dia bilang, dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Terus gimana dong? Lalu teringatlah saya akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, harusnya aku ada di sana. Tapi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya. Yang kita ingat itu apa? Firman. Yang kita ingat itu bukan bengisnya kata-kata itu. Enyah kamu dari hadapanku. Kamu pembuat kejahatan. Bukan. Kita gak membayangkan Tuhan itu Tuhan yang kejam. Tapi apakah saya berubah? Kan kalau dikatakan itu berarti kan kalau dikatakan tadi tidak ada yang istimewa. Berarti kan saya nggak boleh merasa diri saya lebih dari saudara kan? Tapi bukan berarti kompromi kan? Ya kan?
Kalau misalnya kita di sini, wah kita membicarakan kekayaan kita, inilah itulah, bersaing gitu. Seseorang punya mobil gitu, misalnya, wah mobil dia lebih bagus dari mobilnya, wah. Misalnya kalau naik mobil yang satu, gimana? Terus kalau kita naik mobil itu emang kenapa? Ya kan? Apakah harus kita punya mobil? Enggak. Kalau ditawarkan naik mobilnya gitu, kenapa rupanya? Ikutlah. Ya. Ikutlah menikmatinya. Gak perlu saya harus merasa, wah saya harus punya mobil. Gak perlu lah. Biasa aja. Iya. Dan gak perlu harus ketika kita diperhadapkan dalam keadaan seperti itu. Saya masih tetap pegang firman. Saya gak akan kompromi. Disitulah saudara kita sedang membangun ini saudara. Lihat, mesti berani melihat ke depan. Tuhan itu memang sekarang tidak begitu kelihatan. Tetapi kalau dalam perjalanan kita, coba ketika saya ceritakan semua perjalanan saya kepada saudara. Ya kan? Bayangkanlah saya mengikuti terus ketika merasa terhina, ketika melewati perjalanan yang ini. Dihakimi, dihajar. Saya tidak lebih baik daripada Ayub ya. Wah Ayub kalau dites dia, wah gak tahu lagi gimana. Saya gak sampai seperti itu ya. Tapi ketika menjalani proses itu saudara, waduh. Setia gak kita? Tekun gak kita? Iya kan? Di dalam hati saya tersimpan apa yang membuat kita ini bisa menjalani hidup kita. Seandainya tidak terjadi di zaman saya bisa marah sama Tuhan. Mana bisa, gak perlu. Simeon pun tidak melihat di zamannya. Setelah Yesus lahir itu gak berapa lama lagi dia meninggal. Apakah Yesus sudah mulai pelayanannya? Tidak. Dan kalau dia melihat terus mungkin Yesus itu tumbuh, dia kan akan kecewa kan? Sama seperti Yohanes kan? Ketika dia lihat tadi perjumpaan pertamanya itu, wow, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak katanya. Tapi kenapa di endingnya dia meragukan Yesus? Ya kan? Sama Maria juga kayak gitu kan? Iya. Kalau kita bisa terus menapaki. Ya. Itu Tuhan memimpin itu secara pribadi. Makanya dulu saya bilang ketika di guru kita yang terakhir, ketika guru kita meninggal itu saudara, sudah. Jadi guru kita itu ibarat dia mewakili semua pendeta paling hebat. Iya. Saya lihat di guru kita. Iya. Sama itu seperti ketika seseorang melihat melihat Yesus itu dulu saudara. Kan si Yohanes saja sudah sehebat itu, kecewa dia. Kecewa. Sama seperti ketika saudara mendengarkan persekutuan saya. Mungkin dulu ketika dengarkan dia saya, wah kagum gitu kan. Hebat sekali.
Tapi akhirnya kecewa kan? Ya kan? Yesus saja ditinggalkan kok. Masa saya ini yang muridnya aja ditinggalkan, menjadi kecewa. Sendirian loh dia menghadapi salib juga. Masa saya harus rame-rame? Ketika kita menghadapi itu, saudara, gimana? Iya, mesti bisa kita makan setiap firman yang diucapkan. Coba, enyahlah kamu dari hadapanku. Bagaimana kalau ke saya? Iya, ketika saya renungkan itu, iya juga ya. Di situ kayak apa ya? Kayak ada terus yang mengajari saya, saudara. Iya. Tapi itu semua terjadi, saudara, ketika kita itu tenang di hadapan Dia. Iya. Jadi kita itu kayak ini loh, kayak memang sedang bangun bahtera itu. Sedikit demi sedikit. Nanti itu akan kita masuki loh. Bahtera itu akan kita masuki. Jadi ibaratnya kita itu kayak Nuh gitu, yang sedang membangun bahtera. Tapi kan setelah itu, setelah selesai bencana itu, kan mereka memulai lagi kan. Cobalah gimana lah memulai satu hidup. Dimana tak ada lagi orang. Coba saudara bayangkan. Apa memori gak tersimpan di otak mereka tentang keramaian-keramaian yang ada? Puji Tuhan, mereka dibawa keluar. Kan sampai akhirnya kan sampai terdampar di Ararat itu, saudara. Jauh gitu, saudara. Baru mama muncul. Di mana mama tadi? Nah, jangan tidur di bawah kan. Nah yang di bawah gak ikut lagi. Makanya mama gak ikut. Makanya mak bilangin, besok aku harus Zoom ya. Buka kan aku Zoom. Terus berani ngomong kayak gitu mama. Anaknya itu semua. Paksa mereka. Kalau kalian gak ikut, saya aja. Bukakan handphone kalian. Gitu. Atau kasih handphone kalian satu sama aku. Gitu mama. Supaya bisa dengarkan firman Tuhan. Kalau ikutkan mereka, maulah. Ya, berani. Yang kita lihat itu Tuhan, bukan manusia. Suatu saat orang akan meninggalkan kita. Anak-anak kita meninggalkan kita. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Iya. Makanya dikatakan tadi, firman Tuhan tadi, gimana? Enyahlah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu orang yang tidak mau makan daging dan minum darahnya Tuhan. Mereka hanya mau makan yang enak. Mereka tidak mau makanan yang benar-benar mereka butuhkan. Yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Bukankah Tuhan sudah datang di antara kita? Bukankah Tuhan sudah menampakkan diri kepada kita? Dari mana kita tahu? Dari apa yang kita dengarkan setiap hari. Setiap hari. Iya. Kita seperti Nuh yang membangun bahtera 100 tahun. Yang gak perlu harus seperti, tapi selama hidup kita. Dan itulah yang akan memasuki kita, yang kita masuki untuk perjalanan yang panjang. Itulah hidup yang kekal. 77 tahun itu masih sementara, masih singkat itu. Kita kan gak tahu hidup yang akan datang.
Setelah kita meninggalkan hidup ini, kita akan memasuki hidup yang baru lagi. Baru lagi, baru lagi, baru lagi, baru lagi. Disitulah nanti kita akan mengatakan, kalau saya mengatakan Bapakku bersuka cita melihat hariku, suatu saat anak saya akan bilang, Bapak saya bersuka cita melihat hari saya. Itu kehidupan. Berarti kata-kata saya akan hidup dalam anak-anak saya. Apa yang dilakukan oleh bapak saya hidup dalam saya kan? Bapak saya dulu gak ngerti apa terang itu. Tapi melalui hidup saya, bapak saya melihat terang itu. Sama anak-anak saya juga demikian. Baik, sudah lewat banyak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang terus memimpin dan mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan.